Arsy istiwa'i dzat, wajhi mahasinis sifat. Ini tidak semua ibarat saya jelaskan, karena ada kalam-kalam yang berbahaya. Ya. Ini pun sudah berusaha untuk menghaluskan ibarat supaya tidak salah faham, supaya tak difatwakan sesat nanti. Kalau difatwakan sesat nanti Sidi Ahmad dianggap wali syaitan sama orang. Nanti saya yang disalahkan. Ya, saya tidak mau bersalah kepada beliau. Ya. Arsy istiwa'i dzat, singgasana istiwa izzat. Istiwa secara harfiah, secara logat berarti merata-rata, tapi itu secara bahasa. Imam Mula Ali Al-Qari, Imam Subki, hatta Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan salah satu kelompok sebelah, dia pun faham istiwa itu punya makna lebih dari 15 ya, lebih kurang 15. Tapi Ibnu Taimiyah memilih lafaz istiqrar. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah duduk di atas aras. Dia pilih makna itu. Ya. Tapi Ibnu Taimiyah tidak bermaksud jisim. Dia tidak bermaksud jisim, tapi syibhut tajsim, hampir mirip, cenderung kepada tajsim. Tapi apalah daya, Ibnu Taimiyah kemudian dituduh sesat. Di zamannya masuk penjara, wafat dalam penjara. Ghafarallahu lahu. Ya, kita pun tak benci pada Ibnu Taimiyah karena dia masih cinta kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia masih cinta. Jika dicinta oleh Allah, kita cinta dia. Ya. Afallahu anna wa anhu. Amin. Ulama ahli kalam, ahli sifat 20 arti istiwa dengan dua manhaj. Ada yang mengatakan istawa hanya Allah yang tahu. Yang kedua itu disebut taslim, tafwid, diserahkan maknanya kepada Allah. Dan yang kedua mencoba takwil, tapi tidak menolak sifat istiwa. Ini perbezaan antara Asy'ariyah Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mentakwil, tapi dia mentaktil, menolak sifat istiwa. Dia kata istiwa bukan sifat Allah. Ini Mu'tazilah. Ahlus Sunnah sebagian, dia kata istiwa artinya berkuasa, tapi istiwa tidak boleh diingkari. At-ta'wil ma'al itsbat. Sedangkan Mu'tazilah at-ta'wil ma'at ta'til. Ini ya perbezaan abadi antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, kalau ilmu kalam turun naik kepala, ilmu ma'rifat turun ke dada. Begitulah terus supaya saya tidak jazaf juga, tidak syatahat ya. Kita bola-balik ya. Supaya kembali sadar ya. Baik. Singgasana istiwa izzat, apa maknanya? Inilah uraian daripada ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, istawa, meliputi kepada arasnya. Ahli kalam, ahli akidah berdebat, tapi salah fokus. Dia berdebat mengenai mana istawa. Sedangkan Allah memulai dengan Ar-Rahman. Di dalam bahasa Arab balaghah, seharusnya fi'il fa'il. Istawa Ar-Rahman 'alal 'arsy. Ini jumlah fi'liyah. Ini biasanya jumlah fi'liyah yang mufidah. Tapi kali ini Allah majukan fa'ilnya Ar-Rahman, supaya makhluk-makhluk ini tidak sibuk dengan debat apa itu istiwa, apa makna istiwa. Ada 15 seperti saya urai barusan. Tidak, supaya orang kemudian tertuju qalbunya, fikirnya kepada makna Ar-Rahman. Arasy Allah itu makhluk akbar khalqillah, makhluk paling besar, meliputi alam semesta.
Apabila Rahman Maha Mengasihi meliputi kasih sayangnya kepada aras, berarti kasih sayangnya meliputi langit dan bumi. Maka tiada satu biji zarah pun kecuali ada tajalliyat, ada percikan rahmat Allah di situ. Dan Nabi Muhammad disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahman namanya, sifatnya rahmah. Sifatnya itu adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna kalam Imam Al-Mursi, Abu Al-Abbas Al-Mursi, syekh daripada Imam Ibn Athaillah Sekandari sahibul hikam. Apa kata beliau? Jika aku gaib dari pandang wajah Rasulullah satu lahzah saja, satu saat saja, sesaat saja, maka aku kafir. Maksudnya kafir nikmat. Abu Al-Abbas Al-Mursi berarti dia melihat Nabi dalam keadaan yaqzah. Wah, hati-hati nanti ada yang fatwa Abu Al-Abbas Al-Mursi zindik. Ya salam. Nah, tidak begitu. Yang dipandang oleh Sayyidina Abu Al-Abbas Al-Mursi adalah rahmah. Oleh karena itu, ketika kakek daripada Ibn Athaillah mengkafirkan dia dan bernazar setiap kali khutbah mengatakan asyhadu anna Abul Abbas Al-Mursi tilmiz Abil Hasan Asy-Syadzili kafir 7 kali. Murid-murid lapor mengadu kepada Sidi Abul Abbas Al-Mursi. Apa kata beliau? Tak, biarkan dia. Saya berdoa semoga nanti dari sulbinya lahir yang akan mewarisi ilmu saya. Ternyata rahasia makrifat di dalam dadanya masih disimpan. Disimpan, nanti dibagi-bagi. Salah satu murid yang dapat pewarisnya adalah Sidi Ahmad ibn Athaillah. Kenapa Idris belakangan? Ya, nanti belakang sama, itu pewaris juga. Tapi ini masa tahun Ibn Athaillah wafat 709 Hijriah. Sedangkan Sidi Ahmad lebih belakangan lagi. Ya. Ma'rifatnya lebih banyak lagi. Sidi Ahmad bin Idris. Apa yang terjadi? Karena Sidi Abul Abbas Al-Mursi tidak membalas tuhmah, tuduhan, cobaan kepada dia, Allah kemudian atur kakek Ibn Athaillah punya istri, istrinya punya anak, anaknya melahirkan cucunya bernama Ibn Athaillah, berguru kepada Abul Abbas Al-Mursi. Lalu ditanya oleh murid-murid yang sudah tua, sesepuh, wahai Sidi Abul Abbas, kenapa engkau dulu tidak balas? Apa jawaban beliau? Saya malu kepada Rasulullah rahmatan lil alamin ketika dia dilempar dengan kotoran-kotoran onta oleh orang-orang Taif. Rasulullah tidak mengatakan ya Rab ahlik ahla Taif, tidak. Ya Allah hancurkan orang-orang Taif, balik bumi Taif, tidak. Guncangkan Taif, tidak. Tak pakai hizib bahar dia, tak pakai hizib nasar dia. Apa yang digunakan oleh beliau? Beliau gunakan setiap nabi. Kata Nabi Muhammad, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ana khabba'tuha. Setiap nabi punya doa yang tembus langsung kepada Allah, tapi aku menyimpannya jadi syafaat. Setiap wali mempunyai nama-nama al-asma al-izam, nama-nama yang agung, ismul azam. Jika dia angkat tangannya baca nama itu, Allah angkat doanya. Abul Abbas Al-Mursi tidak angkat tangan, tapi dia balik tangannya dan dia mengatakan, ya Allah, aku malu kepada Rasulullah. Dia lempar dengan orang sebandar, ya? Orang sebandar lempar Rasulullah, usir Rasulullah. Tapi karena dirinya adalah manba'ur rahmah, adalah sumber semua kasih sayang,
maka beliau pun tidak balas. Abul Abbas Al-Mursi Al-Waris Al-Muhammadi, sahlah disebut sebagai pewaris akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pewaris Nabi bukan orang yang boleh baca kitab, bukan. Nabi Muhammad ummi, tak baca kitab ini tapi baca kitab di alam Jabarut. Lebih hebat mana? Maka semua profesor, doktor, hari semua tuan guru yang hebat baca kitab, yang dibicarakan Nabi Muhammad yang ummi, manakah yang lebih mulia? Yang bergelar PhD, doktor, mampu baca kitab kuning, kitab Jawi, atau Nabi Muhammad yang diceritakan di kitab-kitab itu? Inilah Allah bolak-balik fikiran kita, supaya orang alim tidak sombong dengan keilmuannya, supaya ahli ma'rifat tidak lupa ma'rifatnya bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini terjemah ummi, tak baca ini secara lughah betul. Nabi mengatakan inna ummatun ummiyah, hadis Bukhari, hadis sahih. Ya, kami umat yang ummi, tidak menulis, tidak berhitung. Tapi dalam makna yang lain, ya. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulah. Ummi, al-um, mana al-um? Apa arti ummi? Induk, ibu, sumber. Maka an-nabil ummi, makna lainnya adalah nabi sumber daripada wujud, sumber dari ma'rifat. Allah. Nabi Adam karena memandang kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Azazil, iblis laknatullah alaih, dia tidak kasyaf, padahal dia ahli zikir. Ternyata dari dulu banyaklah ahli kuli-kuli zikir ni tidak kasyaf, karena dia merasa zikirnya lebih banyak daripada orang lain. Suluknya lebih sempurna dari suluk yang lain, khalwatnya lebih hebat daripada khalwat yang lain, thariqahnya lebih cepat, lebih laju daripada thariqah yang lain. Hati-hati, nanti tidak menjadi wali Allah, menjadi wali syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah.